selamat datang di podcast Titik Jeda, tempat lo untuk take a break sebentar dari rutinitas kehidupan yang kadang bikin kepala kita panas. Tentunya masih bareng gua, Hasya, yang akan nemenin kalian untuk ngobrol santai selama beberapa menit ke depan. Nah, di episode kali ini gua bakal bahas mengenai insomnia, di mana hal ini sering banget menghantui di kehidupan mahasiswa seperti kita ini. Sebelumnya, gue mau nanya ke kalian, siapa di sini yang jam 2 pagi itu matanya masih terang banget, kayak nggak ada rasa ngantuk, kayak males? Ya, gue kadang masih merasa kayak gitu, kayak jam 2 itu malah waktu-waktunya produktif. Tapi guys, itu tuh salah besar ya. Karena apa? Sebenarnya insomnia ini adalah suatu penyakit yang sangat-sangat fatal resikonya. Karena apa? Efek dari insomnia ini itu tuh sangat berdampak di kehidupan sehari-hari. Dan ngomongin insomnia ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, insomnia akut. Insomnia akut ini dia itu jangka waktunya sangat singkat ya. Bisa 1-2 hari atau sampai 1 minggu. Sedangkan untuk yang kedua yakni insomnia kronik atau insomnia jangka panjang. Insomnia ini waktunya bisa memakan waktu sampai sebulan, 2 bulan, bahkan sampai 3 bulan. Dan ini tuh bahaya banget buat kesehatan tubuh kita. Oke, gejala insomnia apa sih yang sering banget dialami oleh mahasiswa Gen Z? Gue bakal spill di sini. Yang pertama, itu sering banget susah tidur. Yang kedua nih, biasanya gejalanya tuh sering banget kebangun tengah malam. Dimana kita nih udah berhasil buat tidur, udah nyenyak gitu kan. Misal tidurnya dari jam 10, tapi tuh sering banget di jam 12 atau jam 1 atau jam 2 malam itu tuh kebangun. Dan biasanya kalau udah kebangun tuh susah banget buat tidur lagi. Dan akhirnya kita nih, ya gimana orang kita susah tidur ya, jadinya akhirnya begadang sampailah pagi gitu. Terus gejala yang dialami ketiga itu tuh bangun tidur tapi masih ngerasa capek. Padahal nih tidurnya udah pules, udah nyenyak banget, tapi tuh kadang badan masih ngerasa banget kayak kurang tidur dan itu capek. Dan yang keempat itu jadi mood swing, yang namanya mood swing. Nah, mood swing ini biasanya karena kurang tidur kan. Orang yang kurang tidur biasanya pas bangun emosinya kayak nggak kontrol. Orang itu gampang sensitif, termasuk sensitif ke hal-hal kecil, entah itu sengaja nyenggol apa gitu. Dia langsung kayak kayak kesel gitu loh. Terus yang terakhir nih, produktivitasnya jadi menurun. Hal ini karena ya tadi kurang tidur. Malamnya tuh susah tidur. Jadi paginya tuh kadang telat bangun dan juga sepanjang hari tuh kayak males buat ngapa-ngapain. Itu sih. Lanjut. Nah, kenapa sih mahasiswa itu rentan banget buat terkena insomnia? Alasannya karena mahasiswa ini sering banget dapat tugas numpuk. Terus gaya hidupnya itu nggak teratur. Mereka tuh jarang olahraga, tapi makannya yang kadang sembarangan. Terus mereka tuh gampang banget buat overthinking. Ya namanya juga Gen Z ya. Gen Z, sorry. Terus kebiasaan digital, dimana Gen Z itu di waktu istirahat bukannya buat baca buku biar cepet tidur atau apa, malah kebanyakan scroll IG, scroll TikTok. Dan itu ngaruh banget. Screen time itu bahaya buat kesehatan dan juga ngaruh buat jam tidur. Oke, kita lanjut ya ke pembahasan berikutnya.
Gimana sih cara untuk mengatasi gejala insomnia ini? Caranya tuh gampang kok. Dari gua ada beberapa tips. Yang pertama, atur rutinitas tidur kalian. Misalkan kalian tidur mulai jam 10 malam, bangun di jam 4 pagi. Nah, itu tuh harus diatur. Setiap hari usahakan untuk bangun di jam yang sama. Bahkan kalau bisa kalian catat tuh selama sepekan tidurnya gimana. Yang kedua, kurangin screen time. Gue tahu nih di antara kalian, bahkan gue sendiri, itu tuh banyak banget yang masih screen time di waktu-waktu mau tidur. Kalau saran gue, daripada kalian screen time, mending kalian banyakin baca buku 30 menit sebelum tidur. Itu bantu banget buat kita bisa tidur nyenyak. Tips yang ketiga yakni olahraga teratur. Gak perlu berat-berat kok, cukup mungkin kalian bisa jalan kaki ringan atau sekedar jogging biasa aja di kampus. Itu bisa kok buat tidur kalian lebih nyenyak. Terus tips berikutnya, yakni ciptakan suasana kamar yang nyaman. Nyaman ini dalam artian apa? Beda-beda ya. Setiap orang tuh, kalau nyaman menurut aku, itu tuh ruangan kalau mau tidur harus gelap, minim pencahayaan, terus harus wangi, dan juga kasur sama bantal itu tuh harus benar-benar bersih, gak ada kotoran atau barang-barang yang ada di atas kasur gitu. Tips dari gue selanjutnya yakni kurangin kafein dan juga makanan berat sebelum tidur, karena ini tuh bakal keganggu tubuh kalian buat ngerasain relax. Oke, last but not least, gue cuma mau bilang insomnia itu hal yang wajar bagi manusia, dan itu tuh bukan suatu hal yang harus dihadapi kalian sendiri. Kalian itu banyak temennya. Gue sendiri juga sering banget insomnia, bahkan teman-teman gue yang lain itu sering banget insomnia. Karena apa? Karena kadang gue tuh kalau insomnia ngechat temen gue kayak, lu di mana? Dan dia juga bisa bales, berarti kan dia juga insomnia kan? Atau mungkin dia begadang, nggak tau lah. Tapi kalau misal insomnia ini udah terlalu sering, bahkan sampai berbulan-bulan, coba deh kalian buat konsultasi ke psikolog. Itu sih saran dari gua. Terima kasih yang udah dengerin Titik Jeda pada episode ini, dan sampai jumpa di episode minggu depan. Dadah.